Apakah Anda pernah mendengar tentang Putri Duyung? Mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul Putri Duyung, dan apakah dia benar-benar ada? Putri Duyung merupakan sebuah mitologi ilmiah yang masih menjadi misteri. Makhluk laut yang berwujud manusia setengah ikan ini dianggap ada oleh hampir seluruh penduduk bumi. Banyak wilayah di belahan dunia memiliki ceritanya masing-masing tentang sosok misterius ini. Penasaran apa saja cerita asal-usul Putri Duyung tersebut? Bagaimana pendapat ilmiah menanggapi fenomena duyung di lautan? Seperti apa mitologi masyarakat Indonesia memandang keberadaan Putri Duyung? Meski demikian, kami sudah mengumpulkan beberapa mitos dari sumber-sumber yang berbeda mengenai asal-usul Putri Duyung. Penasaran ingin mengetahuinya? Berikut adalah asal-usul Putri Duyung ala khusus misteri. Satu. Putri Duyung adalah seorang putri raja yang dikutuk. Dari beberapa bukti sejarah, asal-usul Putri Duyung pertama kali ditemukan dalam perkamen dan naskah-naskah tua budaya Assyria, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam sebuah catatan sejarah yang ditemukan para arkeolog di wilayah sekitar, diketahui bahwa masyarakat Assyria kala itu percaya jika Putri Duyung adalah putri raja yang dikutuk oleh alam karena membunuh suaminya sendiri. Ia menceburkan diri ke Laut Tengah dan berubah wujud menjadi manusia setengah ikan. Ya, pinggang ke atas berwujud gadis cantik, sedang pinggang ke bawah berbentuk ikan. Ia kemudian tinggal di laut dan sering mengganggu kapal-kapal yang lewat di atas tempat tinggalnya. Ia akan menenggelamkan dan membunuh semua awak kapal yang berlayar di lautnya sebagai balasan dari kutukan alam yang diberikan kepadanya. 2. Putri Duyung adalah pengawal para dewa-dewi laut. Lain halnya dengan mitologi Assyria. Mitologi Yunani dan Romawi justru menganggap asal-usul Putri Duyung tak lain adalah memang sengaja diciptakan dewa dan dewi laut seperti Poseidon, Neptun dan Triton. Mereka diciptakan untuk menjadi pengawal kerajaan dan menemani para dewa dan dewi dalam perjalanan mengelilingi laut. Putri Duyung dalam mitologi Yunani dan Romawi tidak terbatas pada perempuan. Mereka percaya jika duyung juga memiliki dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki sama seperti manusia. Mereka juga percaya para duyung pengawal kerajaan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Duyung-duyung ini dianggap sebagai penjaga laut sehingga ia sering menenggelamkan kapal-kapal dengan muatan dan orang-orang jahat yang ada di kapal tersebut. Tiga. Putri Duyung merupakan nelayan yang dikutuk. Dalam kepercayaan Shinto di kota Fujinomiya, Jepang, asal-usul Putri Duyung dikaitkan dengan kisah seorang nelayan yang dikutuk karena ia melanggar janji. Ia berjanji pada gurunya untuk tidak memakan makanan yang bersumber dari hewan. Namun ia mengingkarinya. Ia justru membunuh banyak hewan untuk diambil dagingnya dan dimakan. Pada akhirnya pengingkaran itu membuatnya mengalami musibah. Wujudnya berubah menjadi sosok monster setengah ikan dan menghilang di telan laut. Seiring berjalan waktu, kepercayaan agama Shinto itu membuahkan sebuah hukum. Para pengikutnya dilarang untuk memakan segala makanan yang memiliki nyawa. Mereka percaya, pelanggaran terhadap hukum ini akan membuat mereka berubah menjadi monster ikan. Ya, berubah jadi monster ikan. Bukan hanya omong kosong, bukti keampuhan hukum ini memang ada. Bukti yang bisa kita lihat hingga saat ini. Bukti itu ada di sebuah kuil Shinto di Fujinomiya. Di sana ada sebuah mumi duyung berusia 1400 tahun. Tingginya 170 cm. Setengah tubuhnya bersisik persis ekor ikan. Kuku-kukunya panjang, sekitar 20 cm. Berkepala besar. Hanya punya sedikit rambut. Hanya sejumput rambut yang tumbuh di depan kepala, mata dan mulutnya terbuka. Persis seperti ditampilkan pada gambar mumi Putri Duyung di bawah ini. Mumi duyung yang kini menjadi satu-satunya yang ada di dunia.
4. Kisah asal-usul Putri Duyung dari berbagai belahan dunia lainnya. Selain ketiga mitos di atas, ternyata cerita asal-usul Putri Duyung juga masih bisa ditemukan di belahan bumi lainnya. Misalnya di Eropa Barat yang mengaitkan Putri Duyung dengan seorang gadis yang bunuh diri dan terjun ke dalam jurang di lautan. Seperti di Rusia Timur yang mengaitkan asal-usul Putri Duyung dengan Rusalka, yaitu sesosok hantu wanita yang sering menakuti para pria di pesisir laut. Sementara di Cina mengaitkan Putri Duyung dengan cerita kerajaan laut. Sedangkan di Indonesia sendiri mengaitkannya dengan sosok jenglot dan masih banyak lagi. Fakta tentang Putri Duyung menurut kajian ilmiah. Meskipun cerita asal-usul dan bukti-bukti fosil banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, hingga kini Putri Duyung masih tetap menjadi misteri. Mengenai benar atau tidaknya keberadaan manusia setengah ikan ini di laut dunia, hingga sekarang masih belum dapat dibuktikan. Bahkan setelah para ahli biologi yang tergabung dalam WAB, World Association Biological, melakukan penelitian panjang. Hasil penelitian yang menghabiskan dana hingga 3,2 juta dolar itu hanya membuahkan penemuan-penemuan hewan laut langka yang memang secara fisik memiliki kemiripan dengan ciri fisik Putri Duyung dalam mitologi dunia. Ya, sedikitnya ada 3 hewan tersebut. Yang pertama adalah dugong, yang kedua adalah manatee, dan yang ketiga adalah sikuawa atau sapi laut. Dugong adalah mamalia laut yang ditemukan di perairan dangkal pantai India hingga Australia. Warnanya coklat kelabu, tubuhnya panjang sekitar 2,7 meter, dan hidup hingga usia 70 tahun. Sedangkan manatee adalah ikan sepanjang 2 meter dengan bentuk tubuh bagian atas mirip seperti wanita. Memiliki rambut panjang dan hidup di perairan Karibia hingga Amerika Selatan persis sama dengan jenglot dalam bentuk raksasa. Sementara itu sikuawa atau sapi laut merupakan mamalia laut bertubuh besar dengan panjang 7,6 meter. Bentuknya seperti sapi, hanya saja kaki belakangnya tidak ada. Bagian tubuh belakangnya sama seperti ikan pada umumnya, memiliki sirip dan bersisik. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kami ceritakan seputar asal-usul Putri Duyung. Bagaimana pendapat Anda? Ayo sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini.